warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, Manja Podcast. Kembali lagi di Manja Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan di depan saya ada Ibu Ismani Zain selaku Ketua Prodistik dari ITS ya Bu. Ya, dan di sini ada Kak Tias Nastiti. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Selamat datang dan didampingi langsung oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Lumajang yaitu Bapak Edi Nanang Sofyan Hadi, SSAG MPD. Assalamualaikum. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Purnamasari. Saya merupakan siswi dari Madrasah Aliyah Negeri Lumajang. Kali ini saya duduk di kelas 12 IPS 1. Langsung kita geser pertanyaan untuk Ibu Ismani Zain selaku Ketua Prodistik. Oke, Ibu, gimana sih pandangan Ibu sebagai Ketua Prodistik ITS terhadap Man Lumajang yang dimana sudah bekerja sama selama 12 tahun? Baik, terima kasih Mbak Anggi. Terima kasih diundang di podcast Manja ya, podcastnya Man Lumajang luar biasa. Ini gaya kekinian sekali dan Mbak Anggi sangat terampil membawakan seperti ini. Jadi benar Mbak Anggi, jadi emang si Man Lumajang ini kan sudah bekerja sama lebih dari 10 tahun bahkan 12 tahun. Sebetulnya melakukan kerjasama seperti ini itu tidak mudah, apalagi mempertahankan sampai 12 tahun. Jadi terima kasih kepada Pak Edi ya, yang telah mempertahankan. Tujuan daripada melakukan kerjasama ini kan bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kualitas lulusan dari Man Lumajang itu sendiri gitu ya. Nah caranya adalah bagaimana memberi keterampilan di bidang IT, dimana mungkin Mbak Anggi tahu ya model seperti kayak gini ini kan sudah IT banget gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman itu nanti ketika lulus tidak hanya sekedar lulus sebagai lulusan Man Lumajang gitu ya, setara dengan MA gitu ya, tapi kemudian mereka juga punya keterampilan IT ditunjukkan dengan yang namanya sertifikat Prodistik, yaitu program terapan bidang TK gitu. Jadi kalau menurut saya upaya dari sekolah, upaya dari madrasah, mungkin dari Bapak Kepala Madrasah Pak Edi Nanang, juga kemudian para instruktur, tim yang di sini luar biasa. Jadi memberikan pembekalan, bahkan memberi sarana dan prasarana yang seperti ini. Ini kan karena dampak luar biasa dari perkembangan TIK terutama setelah pandemi kemarin Mbak Anggi. Itu Mbak Anggi. Betul sekali. Saya dengar-dengar Ibu Ismani Zain ini adalah salah satu panitia di penerimaan mahasiswa baru Betul. perguruan tinggi. Itu Ya. gimana sih Bu tips and trick agar kami sebagai siswa dari Man Lumajang agar lebih mudah untuk masuk di perguruan tinggi? Ini pertanyaannya buat Mbak Anggi sendiri yang kelas 12 atau untuk semuanya sambil nih, menyelam gitu. minum air ya Betul. kayaknya. Gak apa-apa, nyari kesempatan. Kesempatan. Wah kalau Mbak Anggi ini kan juga tadi saya dengar kan prestasinya luar biasa nih ya. Iya, betul Sudah sekali. punya kejuaraan sebagai putri. Alhamdulillah. Putri apa Mbak tadi? Putri Ekowisata. Ekowisata Jawa Timur, sudah punya modal gitu ya. Jadi benar Mbak Anggi, saya kebetulan sejak tahun 2012 itu menjadi panitia di Jakarta, panitia pusat yang mengurusi tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi perguruan tinggi negeri itu di 2012 itu saya waktu itu masih menjadi anggota staf humas gitu ya. Kemudian bergerak menjadi LTMPT. Mungkin pernah dengar? Lembaga tes masuk perguruan tinggi, yaitu LTMPT. Itu sekarang tahun 2023 kan SNPNB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah kebetulan untuk yang tahun 2023 ini saya dipercaya menjadi koordinator sosialisasi dan promosi gitu ya. Sehingga sudah tugasnya saya nih kalau ditanyain Mbak Anggi tentang gimana sih trik dan tipnya gitu ya. Terutama nih kepada teman-teman yang kelas 12 seperti Mbak Anggi yang kepo-kepo ingin tahu bagaimana 2024 gitu ya. Kan ini barusan anak-anak kan masuk nih kuliah yang pertama ya semester 1. Sebetulnya kelas 12 tuh ya masih nanti tahun 2024 gitu ya. Sehingga belum ada ketentuan yang spesifik untuk 2024. Hanya karena 2023 kemarin itu tahun pertama di mana kita menggunakan 3 jalur, menurut Permendikbud nomor 48 ada SNBP yang dulu SNMPTN, SNBT yang dulu SBMPTN, dan yang ketiga mandiri. Tahun 2024 kemungkinan besar tidak akan berubah. Kalaupun ada perubahan-perubahan mungkin teknis
Untuk misalnya kayak pilihan prodi, kalau dulu 2, kalau besok berapa masih belum ditentukan oleh pusat. Tapi informasi ini sebagai keluarga yang baik gitu ya, nanti pasti kalau sudah ada ketentuan yang baru, regulasi yang baru, pastilah kami mitra-mitra Prodistik akan kami informasikan nomor 1 gitu ya. Yang penting diikuti ya apa yang menjadi regulasinya. Kalau SNBP itu tanpa tes, pakai jalur rapor, ikuti apa yang didesainkan oleh sekolah atau madrasah, karena di situ sebetulnya SNBP itu tidak bersaing dengan tetangga-tetangga, tapi hanya bersaing di sekolah atau di madrasahnya sendiri. Jadi kalau bisa di-spread, diluaskan. Kalau ingin teknik informatika, maka teknik informatika jangan di satu PTN. Ya, kalau ingin statistika di departemen saya, jangan coba di satu ini, bisa ke tempat di Toto gitu ya, ranking 1, ranking 2 dan seterusnya. Dan selalu jangan berpikiran bahwasanya belajar TIK itu hanya dari teknik informatika, teknik atau sistem informasi gitu ya. Bahwasanya hampir semua prodi yang ada di Indonesia dan itu belajar tentang komputasi, belajar tentang TIK. Dan jangan lupa bahwasanya semua prodi yang dibuka itu pasti punya masa depan. Tinggal passionnya, tinggal keinginannya, motivasinya apa, karena itu yang akan menjadikan kelak kehidupan dari teman-teman Mbak Anggi dan seterusnya gitu. Jadi itu kalau SNBP. Kalau SNBT tes aja UTBK-nya ya dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, tes UTBK itu Mbak Anggi akan mempengaruhi nilai untuk indeks sekolahnya, gitu Pak. Yeah. Jadi nanti kalau indeks sekolahnya anak-anak yang ikut UTBK itu dari Lumajang itu nggak bagus-bagus, kasihan nanti kalau Mbak Anggi dan teman-teman segeng gitu ya, angkat kelas 12 sekarang itu tidak bagus, akan mempengaruhi indeks sekolah yang berpengaruh pada kelas 12. Nah kalau mandiri tentu saja ya bisa sendiri. Tapi mandiri ada juga yang biayanya tidak terlalu mahal, namanya mandiri prestasi. Itu Mbak Anggi. Oke, Ibu. Sekarang kan biaya kuliah itu tinggi ya, mahal gitu. Ada nggak sih beberapa tips and triknya untuk kami agar mendapatkan beasiswa gitu? Oke, baik. Jadi Mbak Anggi, stigma tentang kuliah itu mahal seharusnya sudah tidak ada lagi gitu ya. Kuliah setahu saya ini Mbak Tias dulu juga sempat menjadi bimbingan saya gitu ya. Pernah juga dapat beasiswa ya? Iya. Dapat beasiswa. Jadi mungkin beasiswanya lebih besar daripada uang UKT-nya. Dulu SPP sih, dulu SPP. Jadi yang penting pesan Pak Rektor saya ketika Bu Is kan punya banyak mitra ya. Kalau nanti ikut ke Kultam dan lain sebagainya, tolong pesan ini nih. Pesannya begini Mbak Anggi. Jangan pernah ada keinginan dari seorang siswa gitu ya, tidak ingin kuliah hanya gara-gara tidak mampu dalam ekonomi. Jadi silahkan, karena ada pemerintah memberi yang namanya KIPK. KIPK itu memberikan kepada calon mahasiswa yang secara ekonomi mungkin kurang beruntung. Cuma memang harus ada kriterianya, bahwasanya memang ini orang membutuhkan. Nah, Lumajang ini paling rajin tanya sama saya, Bu, bidik misi ini bagaimana? Ini BD dulu. Kalau sekarang KIPK kan, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Namun kalau kita nanti maaf seperti Mbak Anggi dan teman-teman yang mampu, jangan merasa khawatir, oh saya berarti tidak akan dapat beasiswa. Beasiswa itu macam-macam. Jadi beasiswa itu ada yang karena tadi kemampuan ekonomi, tapi ada juga beasiswa yang karena prestasi. Jadi kalau beasiswa secara prestasi itu, kalau khususnya di ITS sekarang luar biasa. Misalnya kayak pernah menang di dalam kejuaraan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, free UKT. Bahkan hadiah umroh. Nah seperti kayak gitu, bahkan dikonversi ke mata kuliah. Nah sekarang itu di era yang sekarang itu sangat memungkinkan untuk mahasiswa itu bisa mencari penghasilan sendiri di luar daripada mungkin yang diberi orang tuanya. Jadi beasiswa banyak tersedia karena prestasi, karena akademik, karena aktivis. Ada beasiswa yang khusus aktivis. Malah justru kalau mencari beasiswa yang ekonomi orang tuanya di bawah 3 juta gitu, susah. Jadi malah justru yang kayak IKA itu memberikan yang aktivis. IKA itu ikatan alumni gitu ya, ikatan alumni. Nah itu jadi jangan khawatir kalau di ITS itu student body-nya itu sekitar hampir 25.000, itu hampir separuhnya dapat beasiswa.
Itu Mbak Anggi. Jadi sekali lagi teman-teman kelas 12 yang nanti 2024 mulai sekarang jangan pernah berpikir bahwasanya kuliah itu mahal gitu ya. Kuliah itu relatif. Ini kan Mbak Tias nih yang dulu punya prinsip kupu-kupu, kura-kura. Iya. Mahasiswa, tipe mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi ada juga mahasiswa yang aktivis, kuliah rapat, kura-kura. Tapi ada juga yang kayak Mbak Tias ini, dulu saya tahu sekali dia tuh kubis-kubis, kuliah bisnis gitu. Jadi itu Mbak Anggi, silahkan dicari, searching beasiswa di mana banyak sekali. Oke, terima kasih Bu. Ini adalah pertanyaan terakhir, yaitu gimana sih Bu untuk harapannya kepada Manlu Majang yang sudah bekerja sama lebih dari 10 tahun? Oke, baik Mbak Anggi, ini tentu Pak Edi ya. Saya pertama terima kasih sekali kepada kepala madrasah atau kepala sekolah mitra dari Prodistik yang bertahan, yang mampu untuk melanjutkan kerjasama ini sampai tahun ke-12. Gitu. Sekali lagi tidak mudah untuk melakukan seperti ini kan, di luar kan kita berpikirnya extraordinary Mbak. Jadi kalau misalnya ngapain sih saya harus memberi bekal IT kepada anak-anak saya, sudah kan mau ngajar saja, lulus wisuda sudah memberikan ijazah itu sudah boleh kok gitu. Tapi karena ini dilakukan secara sepenuh hati, mengingat bahwasannya dunia ke depan itu daya saingnya luar biasa, memberikan pembekalan bahwasannya mungkin tidak semua studi lanjut, memberikan pembekalan mungkin bagi orang yang wirausaha di bidang IT, Prodistik itu sangat-sangat menjanjikan karena hasil tracer study kami itu banyak yang sangat sudah berubah hidupnya hanya karena sekolahnya atau madrasahnya bermitra dengan ITS. Dan perlu diketahui Mbak Anggi, Pak Edi, saya tidak pernah di ITS sejak tahun 2007 didirikan melakukan promosi, melakukan minta buat flyer untuk gabung. Jadi hanya sekolah-sekolah luar biasa saja yang bersedia memikirkan kebaikan untuk lulusannya seperti Mandu Majang itu, sehingga luar biasa buat Mandu Majang. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Kita geser dulu ke Kak Tias ya. Oke, Kak Tias ini ngomong-ngomong konten kreator ya Kak ya. Sebenarnya pekerjaan utamanya dosen, sama Bu Isma ini. Dosen. Saya dengar-dengar dosen di kafe ya Kak? Betul, dosen desain komunikasi Di visual. universitas apa itu Kak? Di ITS dan juga di beberapa kampus juga sih. Oke, ngomong tentang konten kreator nih, saya kan juga suka bertiktokan. Iya. Biar menghasilkan cuan. Oke. Apa live gitu? Iya. Oke. Itu apakah menghasilkan uang ya Kak? Wah, berat ya pertanyaannya. Baru ketahuan kena pajak. Nah, itu dia. Sebenarnya gini Mbak Anggi, kalau saya kadang tuh juga suka agak sedikit bingung ya kalau sama Bu Is discuss gitu. Kok saya tuh kan udah 3 tahun ya ngonten, dan kalau gabung sama Prodistik juga kebetulan udah berapa ya, dari tahun berapa ya Bu Is? Ya, 2000, saya lulus S1 kayaknya. Iya, lulus S1. Lulus S1 2013 itu sudah ya bantu-bantu ya waktu itu Bu Is, karena kebetulan Bu Is adalah salah satu dosen pembimbing. Saya tuh pernah discuss gitu ya suatu ketika sama Bu Is habis saya hitung-hitung kok pemasukan dari ngonten kok lebih gede daripada gaji dosen ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah sebagai seorang content creator tuh dapat cuan, jawabannya bisa. Cuman saya memang tidak pernah menyarankan ke mahasiswa saya atau mungkin ke teman-teman kayak Anggi mungkinnya yang mau mulai, jangan mikir itunya dulu. Kalau kita mau doing something, kita pikir dulu dari segi aku mau berkarya. Saya pernah dapat satu kata-kata dari profesor saya bagus nih. Sebelum kalian ke koin-koin, bikin dulu poin-poinnya. Jadi paham ya, kita bikin poin-poin yang banyak maka koin-koin tuh bakal ngikutin. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak pernah berpikir konten kreator buat cari duit, enggak. Jadi dulu emang kalau sedikit cerita, karena kebetulan juga diajak sama Bu Isma ini untuk membesarkan Prodistik, ngembangin Prodistik gitu ya. Dan ternyata saya berpikir, makin tahun dari 2013 sampai sekarang ini kan media berubah terus. Dulu Prodistik belum ada Instagram, sekarang harus pakai Instagram. Nyebarin informasi mungkin dulu harus pakai email, pakai surat. Sekarang bikin aja story gitu ya, kayaknya ribuan orang udah bisa langsung baca gitu. Jadi kita harus ngikutin. Nah begitupun juga dengan mungkin kalau misi saya itu adalah sebagai dosen gitu. Dosen nggak bisa deh kalau misalnya kita cuma mau ngajar dengan cara konvensional aja. Bener nggak Mbak Anggi? Bosen nggak kalau misalnya di kelas ngeliatin PPT, kita baca PPT, kerjain soal. Kayaknya siswa sekarang udah nggak bisa kayak gitu ya Pak ya.
ya. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya niat saya pertama kali ngonten itu buat belajar, ngelihat gimana sih pola pikir mahasiswa saya zaman sekarang. Saya kan sama mahasiswa punya gap nih. Saya sama Bu Isa aja udah ada gap sekitar berapa ya? Sekitar puluhan tahun gitu. Saya dengan mahasiswa saya juga ada gap. Jadi saya pengen tahu anak-anak itu sukanya apa ya? Bidangnya apa ya? Kalau kita ngajar mereka sukanya kita kayak gimana ya? Nah, itu bisa saya temukan di konten itu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tadi balik ke pertanyaan, apakah ada cuan? Tentu ada. Tapi itu adalah buah dari kita kalau kita memang ngerjain dengan sebaik-baiknya. Dengan niat yang baik tadi untuk bikin poin-poin yang baik. Itu dulu sih Mbak Anggi sebelum kita ke arah koinnya. Nah, Oke. kayak gitu. Saya kan setiap bikin konten itu viewersnya itu stuck di 200. Itu Oh, ada. ada tips and Tipsnya triknya. ya. Berarti khusus Mbak Anggi nih. Gue suka Anggi lagi. Suka menyelam. Apa tadi? Sekali mendayung ya 2 pulau terlampaui. Oke, nah ini jadi kalau misalnya sudah punya teman-teman mungkin teman-teman Manja Podcast kalau memang tahu udah ada niatan, oke saya pengen nih jadi seorang content creator gitu ya. Kalau saran saya memang setelah tadi sudah fokus ke poin-poin apa yang mau di-deliver, kita mau punya value apa gitu. Nah, baru nanti mikirin secara strategisnya. Jadi misalnya gini, mungkin dari best practice yang saya lakukan ya. Yang pertama, saya adalah seorang dosen. Kalau saya cuma joget-joget doang di TikTok, kayaknya view-nya juga stuck 200 tadi. Karena siapa yang mau ngeliat saya joget-joget gitu ya? Kecuali kalau yang cantik-cantik atau yang imut-imut cute-cute gitu ya gitu. Jadi saya dosen, saya punya value apa? Oke, saya bisa nge-share tentang tips-tips kuliah, tips-tips skripsi gitu ya. Dan itulah yang menjadi value awal saya yang saya bawa. Jadi konten saya itu punya nilai, punya suatu pembeda gitu. Dan saya juga sering diskus sama Bu Is, Bu Is bikin konten. Karena mahasiswa saya itu kalau yang di sosial media selalu bilang, Mbak Yas gitu manggilnya, Mbak Yas, gimana caranya penelitian kuantitatif, gimana kualitatif? Kalau kualitatif mungkin saya bisa jawab. Kalau kuantitatif kan harusnya Bu dosen statistik ya yang bisa jawab gitu ya. Saya Nah, suka diajak sih. ya kadang suka diajak gitu. Jadi kalau pas kuliah kemarin itu kan mahasiswa baru gitu ya gitu. Bu, sepertinya Ibu pernah saya lihat di Mbak Yas. Iya. Di Mbak Yas gitu. Jadi mahasiswanya Bu Is ada yang kenal saya gitu. Jadi ya kita sering berkolaborasi. Jadi itu dulu Mbak Anggi. Mbak Anggi kontennya apa? Sekarang saya gantian tanya ya. Aku sekarang kontennya sih tentang wisata ya. Oh, karena eko. Nah, Iya, itu. betul. It's okay. Kalau saya bilang saran saya bilang jangan terlalu fokus ke aduh viewersnya kenapa dikit kenapa enggak. Konsisten aja. Ngonten aja dan kontennya tuh dengan seneng gitu ya, sepenuh hati. Oke, saya memang pengen sharing tentang ekowisata, saya memang pengen sharing tentang wisata di Lumajang. Nanti insya Allah dengan buah kekonsistenannya Mbak Anggi gitu ya, pasti nanti akan ada deh hasilnya gitu. Betul sekali, betul. Oke, kita langsung geser ke Bapak. Bapak kepala. Bapak kepala tercinta. Oke, Bapak gimana sih harapan Bapak Edi terhadap kerjasama antara ITS dan juga Lumajang? Iya, yang jelas harapan kami bagaimana anak-anak kami ini menjadi anak yang khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik anak itu bermanfaat untuk orang lain. Ini sudah kita terbukti. Artinya kita kerjasama dengan ITS itu sudah luar biasa. Artinya kita berpikir bahwa tidak hanya berbicara masalah risal hasil, tetapi prosesnya anak-anak itu sudah luar biasa. Makanya ketika kita sudah kerjasama sampai 12 tahun itu, mungkin sekarang sudah bisa kita rasakan kemandirian anak-anak itu sudah terlihat. Ya. Termasuk Mbak Anggi ini kan juga gitu. Saya yakin dengan belajar di Prodistik itu sudah akan luar biasa juga. Dan ini kita melihat bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan ITS gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita itu sudah banyak dikasih pengalaman, dikasih ilmu dan anak-anak juga merasakan. Alhamdulillah. Nah, ini karena apa? Alumni MAN yang sudah lulus 5 tahun yang lalu ini juga sering cerita kepada kita ya. Makanya saya selaku kepala MAN mengucap terima kasih. Apalagi Bu Dokter bisa hadir di sini sudah luar biasa. Senangnya itu sudah tidak bisa dihitung dengan koin itu ya. Dengan koin. Tetapi ini sudah luar biasa memberikan support kepada anak-anak kami, kepada tim kami yang untuk mengurusi bagaimana sukses masuk ke perguruan tinggi. Dan ini kita akan jalin komunikasi terus bagaimana, karena prinsip kami adalah melayani. Jadi kami ini melayani bagaimana anak-anak ini
bisa sukses sesuai dengan cita-citanya. Dan ini kita rencanakan mulai kelas 10, 11, 12 kita kawal. Dan hasilnya memang saya rasakan tahun ini itu sudah anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi negeri itu sudah 75%. Wow. Ini sudah luar biasa. Sebelumnya enggak. Karena kami ini pengalaman. Jadi dulu Nata mulai dari ketika saya Wakahumas jadi kepala. Walaupun belum ada yang masuk ITS ya Pak. Iya. Tetapi ini sudah itu luar. namanya baru fairness itu kerjasamanya. Jadi itu. luar biasa. Akhirnya apa? Ya alumni yang sudah punya sertifikat ditetapkan oleh Ibu Dokter ini, luar biasa. Ini saya rasakan betul. Jadi sehingga apa? Wah, Pak Atiman ini sudah punya branding yang luar biasa, dan kedatangan panjenengan di Manja Podcast ini tidak hanya bermanfaat untuk Mbak Anggi yang selaku juara 1 duta ekowisata, tetapi saya Jawa Timur. Jadi paling tidak akan dilihat oleh semua dan tidak hanya siswaman tapi masyarakat Lumajang. Saya bangga sekali. Jadi terima kasih betul atas kehadiran gitu. Kalau ada orang yang memotivasi untuk anak-anak muda zaman sekarang pengen nangis gitu ya, karena ke depan tuh kan kepada siapa kita menyerahkan ya, kepada Mbak Anggi dan teman-teman gitu ya. Kalau dulu start saya itu seumur Mbak Anggi nggak ngerti apa-apa bisa seperti ini, apalagi seperti Mbak Anggi dan teman-teman yang sudah punya seperti ini, tapi tantangannya memang luar biasa. Ya. Oke, baik. Gimana sih pesan Bapak Edi terhadap kerjasama ITS dan juga Lumajang untuk kedepannya? Ya, yang jelas pesan kami karena kita sudah bagus, perlu kita tingkatkan dengan cara bagaimana ya ketika nanti di ITS ada informasi terkait dengan informasi SMBT dan sebagainya, ya tetap kita akan tunggu itu semuanya, dan ya sekiranya tetap kita akan selalu membangun sebuah kebersamaan dalam mencerdaskan anak bangsa. Ya, saya kira seperti itu ya. Oke, semoga nanti saya bisa keterima di ITS. Amin. Ini passionnya di mana? Saya maunya di teknik informatika. Jadi ya itu teknik informatika tuh kayaknya semua tujuannya pada kesana. Tapi kalau ngelihat Mbak Anggi kayaknya cocoknya ke manajemen bisnis ya. Manajemen bisnis deh. Di ITS Ekowisata. sudah ada manajemen bisnis. Dan itu lagi naik juga. Top dari ini tuh. Coba deh. Searching dulu mungkin belum ini ya, belum riset. Jadi ada manajemen bisnis, kemudian ada juga yang sekarang tuh yang itu perencanaan wilayah kota, urban planning. Itu juga cocok ya untuk wisata ya. Untuk wisata, karena kan belajar tentang destinasi-destinasi mana yang perlu dikembangkan Nanti gitu. tadi langsung konsultasi ke jenengan aja. Dengan senang Karena hati, basic Mbak prodistiknya bisa pasti dipakai ke teknik itu juga kan. Kalau PWK ada sedikit gambar dikit gitu. Jadi Mbak Anggi ini penting buat teman-teman Mbak Anggi ya, bahwasanya ketika kita belajar IT itu tidak semata-mata teknik informatika, tidak semata-mata sistem informasi. Bagaimana manajemen bisnis? Bagaimana DKV sekarang ini juga teknologinya luar biasa. Bahkan saya di statistika itu ya, dulu kan FMIPA tapi namanya sekarang FSAD, Fakultas Sains dan Analitika Data. Itu luar biasa belajar IT-nya, karena apa yang katakanlah biologi kan belajarnya tentang apa? Itu luar biasa, belajar tentang bioteknologi di bawah laut. Itu nggak bisa kalau cuma nyelam tok kayak gitu, pasti ada IT-nya. Nah, gitu Mbak. Mudah-mudahan nanti kalau itu lolos, cari-cari dulu lah, seceng-seceng gitu dulu ya. Mbak. Oke. Semoga adanya podcast bisa ada kesempatan untuk keterima. Amin. Mungkin itu saja dari Manja Podcast yang hari ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat podcast dari kita. Sekian dari saya Anggi Purnamasari selaku host, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.